Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi buku tematik untuk kelas 6. Sekarang kita di tema 3, subtema yang kedua dan pembelajaran yang ketiga sekarang. Nah, kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia, ya. Intinya untuk mempermudah, kata kuncinya, ya, kehidupan manusia. Tahukah kamu beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Bacalah informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang penemuan beberapa cabang olahraga. Penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. FIFA, ya, sebagai badan sepak bola dunia, secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir di daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada 206 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai suju, artinya menerjang bola, berkulit dengan kaki, dengan aturan menendang dan menggiring. Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola, berpendapat lain. Permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir kuno telah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Ya, kalau ini sebelum Masehi, ya. Kalau ini di awal Masehi, sebelum Masehi lebih tua, ya. Sisi sejarah yang lain adalah Yunani purba yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola, yaitu episkuro. Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkannya dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Ya, sejarah sepak bola modern telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad 19. Pada tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri asosiasi sepak bola Inggris yang bernama Football Association atau FA. Badan ini mengeluarkan peraturan permainan sepak bola, sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton. Ayo mencoba. Hari ini kamu akan mempraktikkan lari cepat atau sprint sebagai salah satu jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian kamu juga dapat melakukan beberapa permainan sebagai variasi dari sprint. Praktikkan dengan teknik yang benar, dan ingat untuk selalu bermain dengan sportif dan jujur. Berdoalah dahulu sebelum memulai kegiatan. Lakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan ini guna menghindari cedera. Selamat mencoba. Lari cepat sprint. Lari cepat atau sprint adalah semua perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sprint bertujuan untuk melatih kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompok. Perhatikan posisi tubuh saat start. Ya, berdiri. Ya, pertama, terus kaki di sini ada tumpuan. Ya, tumpuan berbentuk terbuat dari kayu ini, ya. Kemudian lari. Kamu juga dapat melakukan variasi permainan lari cepat dalam kelompok, yaitu A. Lari dari kelompok. Buat lintasan lari dengan jarak 8 sampai 10 meter. Ya, letakkan patok penanda garis finish. Ya, di sini ada start, biasanya ada tulisannya start untuk dimulainya lari. Di sini ada finish.
ya untuk berakhirnya tanda lari, ya. Setelah Baba, anggota pertama dari tiap kelompok lari menuju patok, kemudian memutari patok, kemudian lari ke garis start. Anggota kelompok berikutnya mengikuti pola yang sama. Ya. Lomba lari berkelompok. Lomba lari estafet 4 kali 10 meter. Buat lintasan lari dengan jarak setiap lintasan 10 meter. Letakkan patok penanda di garis finish pada setiap 10 meter. Setelah Bapak, anggota pertama membawa tongkat dari tiap kelompok lari menuju patok, kemudian menyerahkan tongkat pada pelari kedua dan seterusnya hingga keempat atau terakhir. Penyerahan tongkat harus dilakukan secepat mungkin. Ya, jadi estafet itu yang lari yang membawa tongkat, ya yang lain menunggu. Ya, nah, seperti ini. Jadi ini siap-siap untuk lari. Tangan yang satunya siap-siap menerima tongkatnya. Begitu megang tongkat langsung dia lari. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel, penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan adalah seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas untuk menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik disusun berderet. Ya, jadi ketika lampu bisa menyala salah satunya. Itu keunggulan dari rangkaian paralel, ya. Di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen yang lain tetap bisa berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting setiap paragraf pada diagram berikut ini. Topik permasalahannya adalah lampu lalu lintas. Ya. Atau penemu lampu lalu lintas, ya. Lebih lengkapnya penemu lampu lalu lintas. Kita lebih pada penemunya kelihatannya. Ya, di sini ada deret penjelas, ya, ditemukan Gareth Augustus Morgan. Yang dimaksud paragraf 2 ini kelihatannya paragraf-paragraf lain yang yang mendukung ide dari inti tulisan eksplanasi penemu lampu lalu lintas. Ya, penemunya adalah Gareth Augustus Morgan.
Mungkin ditaruh di sini aja ya penemunya. Paragraf itu topik permasalahan penemu lalu lintas Gareth Augustus Morgan. Ya, paragraf 2 deret penjelas ya. Rangkaiannya menggunakan rangkaian paralel. Paralel. Alasannya adalah ketiga lampu memiliki rangkaian sendiri-sendiri. Memiliki rangkaian yang terpisah. Sehingga kita bisa menyalakan salah satu lampu saja. Nah, prinsip kerja lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Oke, ini cukuplah mewakili. Ya, paragraf keempat adalah opini penulis. Ya, dia beropini kalau sungguh mulia tujuan organ menciptakan lampu lalu lintas yang bermanfaat bagi semua orang. Sungguh mulia ya temuan Morgan ya, sungguh mulia Morgan ya, tujuan Morgan menciptakan lalu lintas. Menciptakan lampu lalu lintas. Oke. Ayo renungkan. Oh, memang tidak banyak ya. Ternyata. Sebentar. Saya cek dulu. Itu 83. Oh, banyak halaman yang belum saya tuliskan di sini ternyata ya. Oh, ini oke, ternyata masih ada yang tersembunyi. Tadi habis 83, sekarang halaman 85. Oh, 84, 85. Oke. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Ya, lampu lalu lintas ini disusun secara paralel. Ya, oke. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas. Ini adalah lampu. Ini kabel. Ini adalah fitting atau dudukan lampu. Atau dudukan lampu. Ya. Kemudian ini adalah saklar. Di sini adalah baterai. Oke. Nah, kita juga butuh ini tas plastik ya, dengan 3 warna berbeda. Tas plastik bekas dengan warna merah, kuning, hijau. Kalau tidak ada tas plastik bekas, kita juga bisa menggunakan kertas. Ya, kertas minyak itu bagus untuk ini. Kertas minyak. Yang biasanya untuk bungkus kue itu. Ya, kertas minyak dengan warna merah atau kertas lain ya, atau kertas lain.
Nggak harus kertas minyak, kertas gitu aja, kertas apa saja bisa, yang berwarna merah, kuning atau hijau. Ya, bisa nanti kita gunakan untuk membungkus lampu. Jadi bahannya adalah kardus bekas sepatu seperti ini, 3 buah lampu kecil, ya, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, sebuah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Ya, bukan satu, kantong plastiknya ada 3 ya. Masing-masing satu lah pada intinya. Alat gunting isolasi plastik. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka, buat 3 lubang yang berbentuk lingkaran seperti ini. Ya, buatlah sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat atau tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, hijau. Buat rangkaian listrik paralel 3 buah lampu. Setiap lampu akan berada pada dekat sekat di setiap satu lubang. Jadi di sini setiap lubang nanti di belakangnya akan ada lampunya, ya, sehingga kalau lampunya menyala kelihatan nyalanya. Pastikan rangkaian bekerja dengan baik. Lampu menyala, posisikan baterai dan saklar dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Ya. Buatlah laporan percobaan pembuatan rangkaian lalu lintas. Jadi di sini nanti masing-masing akan ada lampu, ya, akan ada lampu. Di belakangnya kardus ini ada lampu, ya, yang akan kita hubungkan ke baterai. Di sini saklar, di sini dikasih saklar, ya, di sini saklar. Ya, ini nanti dihubungkan ke rangkaian baterai. Ya, di sini nanti ke rangkaian baterai. Ya, ada 3 baterai itu dipakai semua. Ya. Oke, di sini dihubungkan. Masing-masing punya anunya sendiri-sendiri. Ya, di sini ada saklar pertama. Ya, nanti lampu kedua, ya, ini juga ada lampunya sendiri, ngambil dari sini terus ngambil arus dari sini, ya, terus di sini dikasih saklar sendiri, ya, anggap saja saklarnya di sini, ya, ya, ini ada lampu kedua nanti dihubungkan untuk lampu kedua, terus lampu ketiga diambilkan dari sini, ya, nah, lampu yang ketiga yang hijau ini. Ya, ini diambilkan untuk menghidupi lampu yang hijau. Di sini nanti kasih saklar sendiri. Tapi saklarnya diatur berdekatan aja nanti. Ya, ya, di sini lampunya. Ya, di sini ada lampunya. Ya, kurang lebih seperti inilah nanti rangkaiannya. Ya, jadi masing-masing ada saklarnya sendiri-sendiri. Sehingga kalau saklar ini dimatikan atau dinyalakan, dimatikan salah satu itu bisa. Semuanya ambil energi dari baterai secara paralel. Buatlah laporan hasil percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas yang telah kamu lakukan. Nama percobaannya adalah membuat rangkaian lampu lalu lintas. Rangkaian lampu lalu lintas sederhana, ya. Jelek ya tulisan sederhananya, nanti nggak kebaca, Pak Ri dimarahi banyak anak nanti. Sederhana. Oke, tujuan percobaan adalah mencoba menggunakan rangkaian paralel, merangkai listrik secara paralel.
Alat-alatnya ya, kita yang butuhkan adalah lampu, ada 3, saklar 3, kemudian kita juga membutuhkan kabel sekitar 2 meter, terus kemudian kita juga butuh baterai, kita butuh 3 yang 1,5 volt ya, 1,5 volt itu kita juga butuh 3. Kita juga membutuhkan lampu, saklar, kabel, baterai. Kita juga membutuhkan ini apa, dudukan lampu ya. Alatnya adalah gunting ya, isolasi. Kemudian kita juga butuh kardus sepatu bekas, kita butuh tas plastik 3 warna ya, masing-masing 1, merah, kuning, hijau, atau ini bisa diganti dengan kertas. Oke. Langkah kerjanya yang ini ya. Kita membuat rangkaian paralel sesuai dengan skema. Skemanya sudah saya bikinkan ini ya. Skemanya adalah ini ya. Kita membuat rangkaian paralel sesuai dengan skema. Kemudian kita atur agar lampu di belakang lubang ya, tutup lubang dengan kertas ya. Ini di belakang lubang ya, sesuai dengan skema. Terus membuat rangkaiannya dulu, ini lupa belum saya tambahkan, lubangi melingkar kardus bekas sepatu atau kardus gitu aja ya, kardus ya, sebanyak 3, lalu tutup lubang dengan, bentar, ini saya tancapkan dulu ya. Sebenarnya ini kebalik, kita membuat lubangnya dulu ya. Kita membuat lubang dulu, lubangi melingkar, ini kita dahulukan, baru kita membuat rangkaiannya, jadi biar pas nanti ya. Oke, ini saya geser aja ke bawah ya. Jadi nanti ya, ini kita dahulu dengan membuat kardusnya dulu. Lubangi kardus di 3 tempat ya, tutup dengan kertas. Oh ya, kita membutuhkan lem juga ya untuk menutupnya ya, lem atau isolasi. Ada kalau plastik ya diisolasi, kalau kertas enak di lem ya. Nah, kemudian kita membuat rangkaian paralel sesuai dengan skema ya.
Pastikan lampu di belakang lubang ya. Lalu dengan mengisolasinya ya. Ya. Oke. Nah, kemudian pastikan beri saklar pada setiap lampu. Pada setiap lampu, tempatkan saklar berdekatan. Ya, bisa diisolasi. Yang paling enak lem tembak sebenarnya. Ya, nah gitu aja, lalu nyalakan. Oke. Kesimpulannya apa? Dengan rangkaian paralel kita bisa menyalakan lampu secara terpisah sehingga lampu bisa digunakan sebagai ya rambu-rambu lalu lintas. Atau tanda ya, atau petunjuk lalu lintas. Oke. Diskusikan hasilnya dengan teman dan gurumu. Diskusikan apa yang telah kamu ketahui tentang rangkaian listrik dengan melengkapi bagan berikut. Ya. Rangkaian listrik, hal yang sudah saya ketahui, apa yang sudah kamu ketahui? Ya, rangkaian listrik adalah rangkaian yang tertutup mungkin. Yang tertutup. Ya, adalah rangkaian yang tertutup, artinya agar lampu bisa menyala harus dalam suatu rangkaian tertutup. Ya, rangkaian yang tertutup. Tidak bisa kabelnya dibuka. Kalau dibuka artinya nggak bisa mengalir nanti arus listriknya. Kemudian mungkin hal yang baru saya pelajari hari ini, ya mungkin ya ternyata ada dua cara merangkai listrik, yaitu yang pertama secara seri atau sejajar atau berurutan, dan cara paralel atau sejajar. Ya. Kemudian hal yang ingin saya ketahui apa? Bagaimana agar lampu lalu lintas bisa menyala secara otomatis. Nah, nanti jawabannya adalah dibuat microcontroller, sebuah alat yang memang berguna untuk mengontrol secara elektronik. Ya, nah, dalam prakteknya ini akan dibuat akan diatur oleh microcontroller namanya. Ya, microcontroller adalah seperti komputer kecil
ya, yang berfungsi hanya untuk mengatur waktu. Jadi sebuah rangkaian logika kecil yang berguna hanya untuk mengatur hal spesifik, mengatur hal spesifik, yaitu mengatur nyala lampu. Ya. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kita telah belajar sejarah sepak bola. Ya, kita juga belajar tentang rangkaian paralel. Kita belajar membuat rangkaian sederhana, aplikasi sederhana dari rangkaian paralel. Dari rangkaian paralel. Apa manfaatnya? Ya, memahami cara kerja listrik. Cara kerja listrik. Terus yang sejarah ini ya memahami secara bola. Mengetahui sejarah permainan bola. Sepak bola ya, sepak bola. Ceritakan pada orang tua di rumah tentang tentang kerja kerasmu hari ini membuat lampu lalu lintas. Oke. Nah, video selanjutnya akan kita pelajari di segmen lain. Kalian bisa melihat di bawah di kolom deskripsi itu ada playlist. Ya, kalian bisa mencari video selanjutnya di playlist itu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.